Gak ada minimalnya. Sampean kalau bayar wifi 1 bulan berapa? 300 neng ya. Mosok buat anak yatim lebih banyak wifi-nya. Oh gitu ya nih. Kita juga alhamdulillah ada kegiatan kita pantang distribusi sebelum Khatmil Quran. Alhamdulillah ini beliau bisa berbagi sharing tentang database dan lain-lain. Jadikan HP-mu mewah katanya Ustadz Lukman sebagai media dakwah. Bapak, Ibu, Komandan, para Paskas Tapal Kuda yang dirahmati Allah, saya sangat bersyukur sekali akhirnya setelah sekian lama saya memimpikan ingin mengumpulkan duduk bersama teman-teman Paskas Tapal Kuda. Alhamdulillah akhirnya bulan puasa ini terlaksana. Sempat beberapa bulan yang lalu kami bersama teman-teman Bondowoso itu ingin sowan satu-satu ke tiap kota, ke Situbondo, ke Jember, ke Lumajang, ke Probolinggo. Alhamdulillah belum terlaksana. Dan terlaksananya hari ini di dalam hati yang paling dalam sebenarnya jujur pengennya teman-teman ada yang usul di Bondowoso, ternyata ada yang usul di Bondowoso. Saya sudah sama teman-teman nyiap nanti tempatnya di sini, makannya ini, ya, sudah tahu semua ya, biasa mak itu paling lengkap. Nanti saya bawa ini, terus saya tawarkan di grup, kok sawangane wis saya ngusul-ngusulkan yang mengadakan Bondowoso, terus tiba ujuk-ujuk mau naruh tempat sendiri di Bondowoso, ya saya tidak enak. Terus akhirnya saya tawarkan, teman-teman tempatnya di mana yang mudah terjangkau dari semua kota. Saya berharapnya sih Mbak Dewi bilangnya Bondowoso. Tiba-tiba Mbak Dewi diem. Terus akhirnya Ustadz Inam yang usul di Jember katanya. Tiba-tiba juga beliaunya belum datang ini. Tapi tidak apa-apa. Kalau enggak gitu saya yang enggak kesini. Alhamdulillah wis disyukur ya. Dan alhamdulillah ternyata teman-teman Bondowoso sangat mendukung. Saya sangat berterima kasih sama teman-teman Bondowoso yang hari ini sampai ada 4 mobil ya. 4 mobil alhamdulillah. Karena ini waktunya tidak panjang, mungkin sesuai dengan permintaan Ustadz Antosa, kami diminta untuk sharing bagaimana Bondowoso dan para paskasnya. Alhamdulillah kami dianugerahi teman-teman yang sangat luar biasa. Saya yang orangnya biasa-biasa saja dan cenderung pendiam kalau tidur maksud saya. Jadi saya slow, ada teman yang ngotot. Saya membiarkan, ada teman yang menyegerakan, gas seperti itu. Nah itu yang membuat di Bondowoso kompleks begitu. Banyak kemarin yang bertanya apa yang dilakukan Bondowoso kok tonasenya sampai hampir 60 juta untuk bulan kemarin. Walaupun di kita sendiri itu ada para suami yang kasihan dengan kita para mama ini, karena setiap akhir bulan itu seperti kejar tayang begitu. Tapi saya yakin suami yang seperti itu karena beliau sayang dengan kita para emak-emak ini. Kita Paskas Bondowoso yang memang mayoritas 97% itu emak-emak, alhamdulillah karena kita semangat, akhirnya para suami itu turun tangan. Mungkin karena kasihan mungkin ya, kasihan gak teko mungkin mak-mak kok ngangkat beras sendiri, mungkin seperti itu. Alhamdulillah akhirnya mereka mau bergerak juga. Intinya teman-teman di sini adalah bergerak saja dulu, begitu. Ketika kita bergerak, maka Allah akan menggerakkan orang-orang di sekitar kita. Tidak usah menunggu sempurna, tidak usah menunggu lengkap, yang bisa saja dulu bergerak. Itu yang kami lakukan di Bondowoso. Nah untuk Bondowoso sendiri, untuk usaha jalur bumi katanya Mas Aat tadi ya, kita lebih ke Kenceleng. Kita kuat di Kenceleng memang.
sederhana, tapi jika itu dilakukan secara serentak dengan jumlah yang sangat besar, hasilnya juga besar, seperti itu. Nah, untuk grup Kenceleng ini kita punya banyak koordinator. Yang pertama, kita punya grup Kenceleng pengajian. Setiap kali saya pengajian, saya selalu selipkan GIB gitu. Tapi mohon maaf, tapi itu kalau ada paskas yang ikut, saya ingat. Kalau paskasnya tidak ikut, saya tidak ingat. Neng Uyun mau pengajian, di mana Neng? Boleh tidak ikut? Ayo ikut gitu. Kalau mereka ikut, saya langsung melihat bajunya. Sebelum saya akhiri, wassalamualaikum, saya ingat, Bapak Ibu, saya minta waktu sebentar. Kebetulan di Bondowoso ini ada gerakan infak beras. Nah, saya koordinatornya. Di sini saya bawa teman-teman, ini bertugas bla 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 bla. Dan teman-teman paskas ini sudah siap dengan celengannya, 2 kresek merah. Mau tidak mau, karena yang berceramah saya, ya mereka akhirnya kate gak gelemiku yo gak penak, paling gitu. Suatu hari saya tidak bawa paskas, saya menyampaikan sendiri, saya bawa celengan sendiri. Saya suruh tetangga di sekitar majelis itu menjadi koordinator, terbukti sekarang tidak jalan. Kan saya yang harus nagih, todus. Saya lemari ceramah, suruh nagih Kenceleng, lama-lama Kencelengnya dikembalikan. Saya tanya, Bu, gimana kabarnya Kenceleng? Kalau bukan Neng Uyun yang nagih, mereka tidak bayar. Waduh, terus saya bilang gini, kalau Kencelengnya tidak diisi, saya minta ya, banyak yang ngantri. Iya sudah Neng, alhamdulillah Kencelengnya dikembalikan semuanya. Ya saya tidak sedih, karena kan paskas tidak boleh baper gitu. Nah kalau saya bawa kru, bawa Mbak Ida, bawa Mbak Ita, bawa Mbak Tasha, bawa Mbak Eli, mereka sudah yang ngobrak-ngobrak, saya wis karek ngomong tok itu. Nah di Bondowoso kuatnya di Kenceleng. Selain di majelis taklim, kami menggerakkan para pedagang di pasar-pasar. Alhamdulillah ini dahsyat sekali, perolehannya itu sangat banyak. Ketika kita berkisah di Pinrang, ada salah satu paskas, siapa yang lihat story langsung dijapri. Itu dilakukan juga sama paskas kita di Bondowoso. Kalau saya sendiri, saya pribadi itu kurang laten ya, seperti yang dilakukan teman-teman saya di Bondowoso, Kenceleng, mereka gerbek ke pasar, mereka hadir kinian. Kalau saya karena kegiatan saya di pondok yang ngajar, jadi saya kurang aktif di perkencelengan. Saya sendiri lebih suka nodong orang-orang dengan level up, orang-orang kaya, orang-orang tokoh-tokoh, itu saya tembak, dan saya nembaknya langsung. Bu, ini loh ada gini, saya mau melamar jenengan. Pasti mau kan? Nah ini sama Pak Cinta dicatat. Waduh bagus ini Ustazah, pasti mau kan? Jawabannya enggak mau, waduh izin. Kalau teman-teman kan biasanya mau ndak? Maka jawabannya enggak. Kalau saya pasti mau kan? Ini amal soleh. Akhirnya jawabnya karena malu. Ya sudah Neng mau. Terus berapa Neng minimal? Enggak ada minimalnya. Sampean kalau bayar wifi 1 bulan berapa? 300 Neng. Ya mosok buat anak yatim lebih banyak wifi-nya. Oh gitu ya nih. Jadi minimalnya mereka itu ngasihnya 500. Itu kalau otak saya. Otak saya menjaringnya seperti itu. Tapi kenceleng-kenceleng ini tidak bisa diremehkan. Kalau otak seperti saya, ngambek 1 berarti hilang 500. Nah kalau kenceleng itu kan banyak gitu. Bagaimana saya merawat otak-otak itu supaya tetap nyaman? Saya nyapanya satu-satu, saya sebut namanya satu-satu. Saya tidak mau copy paste. Jadi saya bisa nulis, dan alhamdulillah
suami Abi yang ikut hadir di sini luar biasa, beliau sangat mensupport. Alhamdulillah itu tadi grup saya itu banyak yang seperti itu. Dan kalau sudah akhir bulan tanggal 29, pekerjaan saya adalah menjapri satu-satu, menyapa satu-satu, bertanya kabarnya, mendoakan, menanyakan anaknya yang di pondok, itu yang saya lakukan. Dan mereka akhirnya merasa nyaman dan tidak segan-segan mengeluarkan 500 sampai 1 juta untuk GIB Bondowoso, walaupun itu bukan orang Bondowoso. Tuh. Lalu selanjutnya kita juga alhamdulillah ada kegiatan kita pantang distribusi sebelum Khatmil Quran. Dan kita sudah ada berapa grup, Mbak? Ada 18 grup. Itu terdiri dari OTA dan Paskas. Jadi kalau sebelum distribusi 18 grup itu harus sudah hatam terlebih dahulu. Kalau belum hatam kita tidak mau distribusi. Dan ini yang membuat Ustadz Yusron berkaca-kaca waktu itu. Wah, kayaknya ini yang bikin Bondowoso melejit, begitu kata beliau. Tuh, yang selanjutnya kami juga punya grup Riyadhah, tapi bulan ini tidak saya kontrol sama sekali. Jadi Riyadhah itu sebenarnya tidak sengaja. Awalnya saya yang dapat bungkus permen dari Allah dahsyat luar biasa. Saya pengen Riyadhah, tapi kalau Riyadhah sendiri kan tidak seru. Kok ngajak ke siapa ya gitu. Paham semua ya? Bahasa Madura saya mau ngajak siapa ya? Riyadhah sendirian kayaknya gak seru. Terus saya iseng-iseng di grup, siapa yang mau ikut Riyadhah gitu. Terus teman-teman tanya, apa itu Neng Riyadhah? Riyadhah itu nanti kita melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan amal-amal ibadah yaumiyah, tapi dikontrol, harus laporan. Sholatnya harus tepat waktu, duhanya sekian rakaat. Wih, kayaknya enak itu Neng, ayo yang mau japri, saya gitu. Subhanallah, ternyata dari yang saya share di grup itu ada 7 paskas yang japri. Neng saya mau. Nah akhirnya ke-7 paskas ini beliau rutin melakukan seperti apa yang saya lakukan. Jadi kalau katanya Mas Aat tadi STW itu harus, terus one day one juz, Waqi, Yasin, Tabarok, Ar-Rahman, terus duhanya 12 rakaat. Nah itu saya rasakan, baru berjalan gak sampai setengah bulan, kemudian akhir bulan tonase kami dahsyat luar biasa, tembus 53 juta waktu itu. Saya kaget, padahal Riyadhahnya belum selesai. Kan Riyadhahnya itu 40 hari berturut-turut. Riyadhah kita waktu itu saya ingat memasuki hari ke-13 kalau tidak ke-14. Ternyata Allah kasih seperti itu. Ditambah lagi dari masing-masing paskas itu mendapatkan keajaiban. Jadi ada yang teman saya itu bukan paskas ini ya, bukan paskas, butuh untuk bayar sahriyah putranya di pondok, tiba-tiba ada yang ngasih begitu. Terus ada juga suaminya yang butuh pekerjaan tiba-tiba, nah seperti itu. Nah jadi selain Allah memberikan hadiah untuk komunitas besar kami yaitu GIB, Allah juga ngasih hadiah ke masing-masing teman-teman yang melakukan Riyadhah ini. Makanya kemudian saya menyarankan kepada teman-teman, yuk jangan berhenti Riyadhahnya walaupun sudah selesai 40 hari. Tapi setelah lewat 40 hari teman-teman jarang laporan, termasuk saya sendiri. Jadi saya akhirnya ya ndak patek ngobyok-ngobyok wong aku dhewe yo gak laporan gitu. Yang penting teman-teman istiqomah. Dan alhamdulillah di bulan berikutnya kami naik lagi sampai sekarang juga di angka 59. Nah itu benar-benar kami rasakan. Sebab apa Bapak Ibu, Riyadhah itu kan 40 hari. Jika sudah 40 hari itu maka akan menjadi habit
tersendiri. Walaupun gak laporan itu otomatis badan dan lidah ini ringan saja melakukan seperti itu. Bu Eli ini kalau disuruh berhadapan dengan laptop, apa sih kok tak tahu, tak laten kok gitu. Tapi kalau disuruh masak beliau jago. Terus beliau itu sering ini ya, Allah karuniai kakinya itu gak bisa diem. Kalau gak keluar beliau itu pusing katanya. Jadi kalau Neng, terka maneka, terka anu Neng. Jadi sering ke rumah, padahal rumah kami ya lumayan, tidak dekat, beda kecamatan, tapi kita sering bertemu. Nah, Mbak Eli ini sering memancing teman-teman supaya kumpul nih dengan makan. Kita bahasanya itu bukan meeting, kalau meeting itu berat nih cetak. Jadi bilangnya, mara kumpul nih bengko, ngakan. Acara apa? Ngakan perak gitu. Mak, ayo kumpul di rumah makan. Gak tertarik masih diem semua. Terus sama Mbak Eli difoto lah, lauknya, sambelnya. Aku sudah masak, siapa yang mau makan? Terus lihat, aduh, katoe enak gitu. Ayo ditunggu, OTW gitu. Hanya ngumpul, waktu ngumpul itu belum bahas, yang penting ngumpul dulu. Nah, setelah makan, memang betul ya katanya Ayahman, orang itu suka dengan makan. Kasih makan dulu, setelah makan baru diajak ngomong, diajak ngobrol. Itu yang Mbak Eli lakukan. Akhirnya sudah makan kita ngobrol. Nah, dari obrolan itu mulai muncul ide, muncul solusi, muncul dan lain sebagainya. Untuk makan-makan ini dalam seminggu kita bisa 2-3 kali. Apalagi kalau sudah akhir bulan. Dan terbukti teman-teman, sering kumpul itu memang dahsyat. Gitu. Jadi ada rasa kebersamaan. Ada rasa satu dengan yang lain itu seperti bersaudara gitu. Dan kita bisa nyetrum gitu ya. Jadi kalau katanya Pak Nas itu satu sama terhubung. Apa yang ada di pikiran saya itu juga kadang-kadang ada di pikiran Mbak Eli, ada di pikiran Mbak Ida, ada. Nah, kalau bapak-bapak ini walaupun kelihatannya pendiam ya, tapi subhanallah tabarakallah, bapak-bapak kita di Bondowoso juga gak bisa dianggap remeh. Kita memang ibu-ibu semua, tapi bapak-bapak yang berhati lembut ini walaupun di grup itu diem, tiba-tiba datang begitu. Subhanallah, saya sangat bersyukur dikaruniai teman-teman Paskas yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman kota-kota lain yang jarang kumpul, ayo mulai berkumpul. Kumpul-kumpul, tidak usah bahas apa-apa dulu, yang penting makan. Yang penting makan, walaupun menunya hanya sederhana tapi luar biasa, makan ini luar biasa. Kami di Bondowoso juga ada tahsin. Jadi setiap Jumat kita ngumpul belajar ngaji. Ngajinya mulai dari jilid 1, aba, bata, saja, mulai dari itu. Dan alhamdulillah teman-teman gak ada yang malu. Tapi hanya akhwatnya saja, yang laki-laki belum tergerak hatinya. Ada yang pengen ngaji, Neng aku pengen ngaji loh, tunggu dulu cari temen, saya bilang gitu. Nanti kalau sudah ada 3 orang saya datangkan guru, kalau cuma 1 jangan ngaji sama saya begitu. Nah, ngajinya itu sebenarnya sebentar, yang lama itu ternyata makan. Jadi ngajinya itu judulnya tok tahsin, padahal Masya Allah tabarakallah, di luar kota-kota lain itu kalau tahsin resmi ya, di masjid ada bangku, ada Quran. Kalau di Bondowoso itu di rumah pindah-pindah, kita anjang sana. Dan sebelum ngaji langsung ada kerupuk, ada cimol, ada apa gitu. Jadi sambil nunggu yang teman yang lain hadir, makan cemilan. Setelah itu ngaji, setelah ngaji sholat berjamaah, setelah sholat berjamaah lagi-lagi makan besar. Nah itu jadi dalam seminggu kita bisa sering bertemu dalam berbagai macam kegiatan. Ini CS kami, alhamdulillah saya punya CS seperti Mbak Ida ini, walaupun beliaunya sibuk
Jadi kalau sering-sering nggak datang saya nggak manglo. Tahu nggak manglo ya? Wis ben, pokoknya tugasnya selesai. Alhamdulillah ini beliau bisa berbagi sharing tentang database dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan yang disampaikan oleh Neng Uyun. Pengalaman saya pribadi saat Bondowoso melahirkan GIB ya, 22 Oktober 2022, tanggal cantik, pas hari santri. Jadi saya itu mencari otaknya bukan hanya lewat story. Kalau story WA itu hanya orang-orang tertentu yang nonton. Nggih. Yang luang mungkin waktunya, yang suka lihat story. Jadi saya menjapri sekian ratus kontak. Bahkan waktu itu punya saya sudah lebih dari 1000 di HP. Jadi saya satu persatu saya japri. Sehari mungkin 100, besoknya 100, gitu sampai semuanya selesai. Dan saya tidak langsung nodong, mau enggak gitu saya caranya. Boleh bantu postingkan ini di storymu. Mungkin teman-temannya ada yang mau ikut. Ternyata banyak. Teman-teman saya posting, teman saya enggak ikut, tapi teman-teman mereka yang ikut. Jadi di awal GIB saya sudah dapat sekitar 50 OTA. Itu yang saya sendiri, belum yang teman-teman. Nah, lalu yang kencelengan kata Neng, kita enggak jalan sendiri kayak saya. Saya punya hampir 10 koordinator. Jadi saya dalam tanda kutip anak buah saya pribadi. Mbak kamu bagian sini, Mbak kamu bagian sini. Jadi saya punya teman ngajar itu di pesantren Al Anwar. Saya jadikan koordinator meskipun pesantrennya tidak jadi mitra. Kerennya di sana. Mereka mau jadi OTA. Jadi Mbak Santi sampean megang ini ya. Terus gimana Dek? Ya tiap bulan store sama saya. Adik saya di Kota Kulon, kamu bagian Kota Kulon. Gimana caranya? Minimal 1 RT. Iya. Saya punya teman di desa Randu 5 namanya. Mbak mau nggak jadi ini? Mbak yang ngumpulin. Tiap akhir bulan store ke saya. Iya. Jadi seperti itu kita. Mbak Ita punya sendiri juga, Mbak Eli ada sendiri. Jadi kan nggak mungkin kalau kita datang per rumah, nggak mungkin. Untuk yang Hatmil Quran itu tiap bulan pasti saya share di grup OTA. Guru Hatmil Quran akan dimulai seri sekian, mungkin ada yang mau ikut. Alhamdulillah tiap bulan bertambah, OTA yang mau ikut itu bertambah. Dan saya juga posting di story, bebas terbuka untuk umum, bukan hanya OTA GIB. Nah, akhirnya mereka terpancing untuk ikut Hatmil Quran. Biarin dah ikut Hatmil Qurannya dulu, pasti nanti kena jadi OTA. Itu saya izin sama Neng saya mau buat grup. Ya memang harus rajin pegang HP. Dan itu salah satu hobi saya memang pegang HP. Jadi saya memang sering gak ikut kegiatan kadang-kadang. Iya, jadikan HPmu mewah katanya Ustadz Lukman sebagai media dakwah. Mohon maaf saya beberapa kali gak ikut kegiatan sampai teman-teman ini, Mbak Ida kemana? Memang menghilang kemarin ini sebulanan karena dituntut pekerjaan. Tapi saya tidak diam, tetap kerja. Alhamdulillah database yang masuk sudah 800-an untuk OTA. Sebenarnya lebih, mungkin sudah 1000 ya. Cuman kan ada yang tidak mau. Iya itu. Dan saya tidak akan menjapri kalau sudah bagiannya Neng misalnya, biar Neng yang japri. Bagiannya Mbak Eli, biar Mbak Eli. Saya hanya menyapa di awal. Tapi kalau tonase lagi tidak baik-baik saja, kena japri semua sama saya. Termasuk OTA premiumnya Neng. Mbak, saya sudah transfer. Oh iya, makasih Bu Haji. Kena japri dah sama saya. Ya Bil. Ya maaf Bu Haji. Oh iya Mbak, enggak apa-apa. Jadi tiap pagi itu flyer yang saya dapatkan di grup GIB saya teruskan ke grup OTA. Jadi OTA juga posting seperti itu. Ya Neng. Di Bondowoso itu ada 3 grup ya Neng untuk paskasnya.
ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 yang sudah luar biasa, tidak ada baper insya Allah. Ring 2 yang aktif ikut distribusi, ring 3 keseluruhan. Kalau koordinator rata-rata masih belum masuk ke grup GIB, masih di grup OTA saja. Jadi seperti itu. Iya, takut. Mungkin kami tidak memaksa karena kan betul katanya tadi, kalau ini langsung dikasih tahu semuanya, kaget kan? Karena latar belakangnya kan berbeda. Jadi biarin. Mbak saya mau ikut distribusi, ya Mbak saya hanya bisa ngumpulin infak, monggo. Jadi enggak dipaksa. Seperti itu. Itu sebagian dari saya, pengalaman saya pribadi. Mungkin lebih keren CS yang lainnya. Saya kalau input data tidak seperti teman-teman, tiap hari input gitu, saya enggak bisa. Mesti saya jadikan satu, saya ambil 1 hari, masuk langsung. Sekian ratus gitu sudah masuk, langsung 3J. Tapi kalau per hari saya enggak bisa. Karena dengan kesibukan saya yang lainnya. Seperti itu, mohon maaf ya nih. CS-nya masih membagi. Kenapa? Iya, jadi kalau di awal bulan biasanya saya woro-woro di grup. Monggo teman-teman yang ada OTA baru datanya di store. Kalau di grup tidak ada yang jawab ya saya japri Bu, 1 per 1. Tapi dengan japri itu lebih mengena, nggih. Iya, seperti itu.